Pemerintah mengeklaim sudah berhati-hati dalam memutuskan kebijakan PPN 12% dan meyakinkan publik bahwa perekonomian akan stabil setelah pemberlakuannya. Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan yang meringankan masyarakat kelas menengah dan bawah untuk mengatasi dampak rambatan ke perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, latar belakang tetap diberlakukannya PPN 12% di awal 2025 meski mendapat penolakan dari publik. Menurut Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga di tahun 2024 diperkirakan tumbuh 4,9% dengan peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat serta inflasi dalam tren menurun. Inflasi inti mengindikasikan masih terjaganya daya beli masyarakat. Di sisi lain, Menkyu mengklaim penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu atau pasca COVID-19 menunjukkan perekonomian yang relatif stabil. Ini ditunjukkan dengan pasar tenaga kerja tetap tumbuh, daya beli tumbuh lebih tinggi, dan inflasi dijaga rendah. Konsumsi domestik kita juga masih tumbuh baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, indeks kepercayaan konsumen masih tinggi dan dalam posisi yang stabil meningkat. Indeks penjualan retail juga tetap positif. Kami sangat hati-hati melihat bagaimana pengalaman kenaikan PPN 11% pada saat post-COVID. Meski begitu, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus untuk meringankan masyarakat berpendapatan rendah dan kelas menengah. Antara lain, bantuan pangan beras bagi rumah tangga, PPN ditanggung pemerintah 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, serta diskon listrik. Bagi para pekerja, stimulus yang diberikan ini berupa kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara bagi UMKM akan mendapatkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan 0,5%. Sedangkan industri padat karya mendapat insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah, bantuan pembiayaan permesinan, dan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja. Di sektor otomotif, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan hybrid, pajaknya ditanggung pemerintah. Berlaku juga untuk pembelian rumah. Di dalam menjalankan policy ini kita sungguh berhati-hati. Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga stabil. Kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5, banyak yang kemudian mengasosiasikan deflasi dari sisi pangan sebagai daya beli karena ini adalah sebetulnya koreksi dari harga pangan tahun lalu yang sangat tinggi dan penurunan harga pangan tentu mendukung daya beli masyarakat. Pemerintah menilai tarif PPN 12% masih relatif rendah dibandingkan banyak negara maju dan berkembang. Aritonang, Wahyu Ramadan, Jakarta.